Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Iya, selamat pagi. Pagi, Wah, hari ini kita Iya. dengan Pak Erdiansyah untuk berbicara mengenai pertehan. Iya. Jadi salah satu budidaya. Kemarin saya lewat itu loh kebun teh. Oh, iya. Tapi kok dipangkas Oh, gundul. Iya, itu apa maksudnya, apa tujuannya Pak Erdi? Iya, jadi itu dipangkas, Pak. Oh, Dipangkas, memang langkah peremajaan biasanya dilakukan biasanya dilakukan 3 atau 4 tahun sekali. Oh, 4 Iya. tahun sekali lah kira-kira gitu. 4 tahun sekali. Nah, itu memang untuk menjaga supaya teh itu tetap pendek gitu, Pak. Oh, iya. Pendek. Terus yang kedua, supaya meremajakan daun-daun dan tunas-tunas mudanya begitu. Iya. Kan udah tua 4 tahun sudah banyak daun-daun yang tua yang kita Apa angkat. orang umum sering bilang rejuvenasi atau apa? Ya, jadi memang sebenarnya rejuvenasi itu ada istilahnya lagi, Pak. Oh. Jadi kita nyebutnya mau meremajakan teh itu agar tetap pada fase vegetatif lah seperti itu. Nah, nanti di dalam pangkasan itu ada jenis-jenisnya. Oh. Salah satu jenis pangkasan itu ada namanya pangkas rejuvenasi. Oh. Iya. Yang lain apa Mas? Nah, yang pertama ya Pak ya, pangkas itu ada yang dinamakan pangkas kepris. Pangkas kepris itu biasanya itu agak tinggi, ketinggiannya 60 cm dari tanah seperti itu, dan masih menyisakan sedikit ranting-ranting yang kecil-kecil. Yeah. Nah, itu biasanya kalau untuk menunda atau apa namanya memperpanjang jalur umur produksi, menunda pangkasan itu pakai kepris. Tapi setelah itu 1 tahun harus dipangkas dalam gitu, Iya. Pak. Kepris, Terus? rejuvenasi apalagi? Kepris, terus yang kedua turun lagi ke bawah, itu pangkas bersih, pangkas bersih dan pangkas tengah bersih. Kita nyebutnya pangkasan dalam. Artinya dia dipangkas di 50 sampai 55 cm sekitaran itu. Nah, itu memang ketika dia paling turun, nanti cabang-cabang yang mudanya itu kan habis, Pak. Nanti diremajakan lagi, tumbuh lagi begitu. Jadi hanya menyisihkan 4 cabang utama dan beberapa cabang-cabang kecil gitu. Mas ada yang katanya yang TP1, TP2, TP apa itu ya? Nah, Itu apa jadi itu? memang untuk teh ya. Untuk teh itu pada waktu dia sudah masa TM, Pak, Iya. tanaman menghasilkan, kita menyebutnya itu TP, tahun pangkas. Oh, tahun pangkas. Karena selama dia TM itu kan 4 tahun sekali dia dipangkas, balik lagi di awal, dipangkas, balik lagi di awal gitu. Nah, umur setelah pangkas itu dinamakan tahun pangkas. Ya, TP1, TP2, TP3, TP4. Pangkas lagi, balik lagi jadi 0, TP1, TP2, TP3 dan seterusnya seperti itu. Memang biasanya istilah yang sebenarnya di kebun itu, di kertas kerja kebun itu UP, Pak. Apa itu? Mas? Umur pangkas. Umur pangkas. Iya, jadi kalau TP1 berarti UP 0 sampai 12. Gitu. TP2 berarti UP 13 sampai 24 dan seterusnya. Itu berarti setelah dipangkas nanti produksinya naik gitu kan? Betul. Nah, itu tujuannya. Jadi ranting-ranting yang sudah tua, terus kemudian apalagi yang sudah ada sejarah penyakitnya. Nah, itu kita remajakan lagi. Nah, kita remajakan lagi. Apalagi ketinggiannya kan sudah 120. Jadi filosofinya gini, Pak. Orang Indonesia itu kan nggak kayak orang Barat ya, Pak. Jadi kan emak-emak itu ketinggiannya cuma 160, 150. Nah, kalau dia sudah 120 cm, ya metiknya susah. Gitu. Itu filosofinya ya. Filosofinya. Iya. Ya, kalau mau nggak dipangkas ya dia harus pakai Tapi manggrang. jalannya gimana? Ya, susah, iya. Itu Mas Iya, pertanyaannya lagi. Iya. Jadi itu kapan pupuknya kalau dipangkas gitu? Nanti katanya mau meningkatkan produktivitas. Ya, jadi aturan pemupukan itu memang ada setiap TP1, 2, 3, 4 itu komposisinya berbeda-beda, Pak. Jadi yang paling produktif itu pada saat sudah TP3, TP2 dan TP3. Nah, di situ komposisi imbangan pupuk komposisinya lebih besar pada TP2, TP3 dibanding TP1 dan TP4 begitu. Nah, pada saat dia dipangkas, memupuk itu setelah daunnya itu tumbuh 6 bulan. Nah,
Karena kalau pada saat dipangkas di pupuk, ya pupuknya Itu ngomong-ngomong itu yang dipangkas pangkasannya biar jatuh sebagai sumber bahan organik ya Mas? Nah, salah satunya sebagai sumber bahan organik ya seresah pangkasan itu Seresah. Pak. Betul. Seresah Tapi pangkasan. itu nanti gimana? Jadi tumbuh gulmanya gimana itu? Nah, justru apa namanya seresah pangkasan yang kering kalau dikelola dengan baik dan benar itu justru bisa sebagai musa supaya gulmanya tidak tumbuh. Terus yang kedua juga seresah pangkasan itu untuk menghindari sengatan matahari Pak. Jadi pada saat ditumpuk di atas pangkasan itu si tunasnya itu pada saat kena sinar matahari tidak langsung tunas mudanya tidak langsung terbakar gitu. Ya. Makanya di situ. Oke, Pak RD, terima kasih. Balik ke yang rejuvenasi tadi Pak. Oh iya, belum. Iya, kan belum. Tadi ada pangkas 60 cm, 50 sampai 55. Nah, terakhir itu ada rejuvenasi. Rejuvenasi itu disebutnya pangkasan leher, Pak. Kenapa? Karena lebih bawah dari itu. Ketinggiannya 30 cm begitu. Nah, itu kalau sudah misalnya kebun itu sudah parah tua terserang kanker segala macam sampai batang 4 cabang utamanya itu betul-betul kropos begitu, kita rejuvenasikan. Kita pangkas leher di bawah. Ya, tapi itu spekulasi, Pak. Kenapa? Karena kalau selamat dia tumbuh, kalau enggak ya sudah. Berarti kalau sekolah pangkasnya di Gambung sini ya? Sekolah pangkasnya di Gambung. Bukan di Garut ya? Bukan. Itu Asgar. Asli Garut. Nah, itu kan. Jadi pemirsa kalau masalah pangkas memangkas tas khususnya silahkan kontak di sini dengan Pak RD. Iya. Ya. Terima kasih ya Pak RD. Ya, Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang pertanyaan yang lain. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.